Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun anda berada. Nah sobat, setelah di video yang lalu kita mereview dari 4 buah pusaka ini, pusaka-pusaka patem. Nah untuk diwarangkannya adalah warangka sandang walikat. Kita akan lanjutkan sobat untuk mereview di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini pun juga sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai dibuatkan warangka baru. Dan kalau anda melihat untuk yang ini, warangkanya adalah warangka lawasan, tetapi sudah selesai diservis dan hasilnya seperti ini sobat. Wah bagus banget ini. Oke, kita akan melihat satu persatu, kita akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya di episode kita kali ini. Kita akan mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah pusaka pertama yang memakai warangka Gayaman Solo Gandar Iras. Ini kalau nggak salah untuk di kayunya kemarin, seingat saya menurut keterangan dari tukang saya, kayaknya ini kemarin adalah kayu Trembalu ini sobat. Nah ini kalau anda melihat ada motifnya seperti kayak mata, atau mungkin kalau di dalam apa ya, motifnya kayu Timuhu itu ada motif Purnomo Sidi. Kalau di Trembalu kira-kira ada nggak ya? Nah ini dia Gandar Iras sobat. Nah beberapa waktu yang lalu pusaka ini sebenarnya tidak saya pakai dan saya pun juga lupa ini dulu kerisnya keris apa. Nah setelah saya lihat-lihat gitu, tak lihat-lihat kok kayaknya untuk di pusaka, untuk di warangka ini, untuk di motifnya kok kayaknya bagus. Nah akhirnya terus kemarin saya serviskan kepada tukang saya dan saya buatkan, saya pesankan untuk dibuatkan pendok kemalu merah. Nah akhirnya jadinya seperti ini sobat. Ternyata bagus loh ini. Jadi tidak kalah bagus dengan warangka-warangka baru. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang pusakanya ini warangkanya kusem, dekil, atau juga kotor. Silakan anda gebek atau silakan anda serviskan. Anda bisa menitipkannya ke saya karena beberapa di antara penonton saya pun juga terkadang juga menitipkan warangka-warangkanya untuk diserviskan. Atau juga ada yang menitipkan untuk diwarangi, monggo. Karena memang beberapa di antara para penonton saya ataupun juga para pelanggan terkadang juga melakukan seperti itu. Jadi titip untuk diwarangi dan juga diservis warangkanya. Kita akan melihat untuk di pusakanya sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Pusakanya sendiri ini untuk di dapurnya sobat. Ini adalah dapur tilam upih. Nah ini dapurnya tilam upih. Pamornya bagus loh ini ya. Ini termasuk pamornya ini royal pamor ini sobat. Pamornya bulat-bulat seperti ini, kayak jung isi donyo untuk di pamornya. Atau mungkin juga masuk di pedaringan kebak, monggo. Kalau untuk di saya pribadi, ini kok cenderungnya kayak pamornya pamor jung isi donyo ini sobat. Karena untuk di bulatan-bulatannya ini loh, ini lebih banyak, lebih besar dan juga lebih banyak seperti ini. Nah ini kalau anda melihat sobat, saya pun juga baru menyadari kemarin bahwasanya di bagian sor-sorannya ini dari pusaka ini setelah diwarangi ada pamor X-nya ini. Nah ini kalau di dalam dunia Tosan Aji ini menyebutnya adalah pamor Kolocokro ini. Nah ini seperti ini. Dan dia membentuk seperti kayak apa ya? Kayak Rojo Gundolo juga mungkin ya. Karena di bagian atasnya ini kan dia menyambung. Terus di bagian tengahnya dia ada matanya. Nah, bahkan di bagian sini sobat. Nah di bagian sini, di bagian bawahnya ada bulatannya juga. Nah bersinggungan dengan gonjo. Nah kalau di gonjonya ini juga ada pamornya bulat seperti ini. Ini adalah pamornya pamor Rojo Temenang. Nah kalau kita juga jeli sobat, untuk di bagian pejetan atau belumbangannya, nah ini membentuk seperti kayak pamor Tunggul Wulung. Nah Tunggul Wulung itu salah satu dari jenis pamor yang tuahnya dipercaya untuk mengusir wabah penyakit. Ini bagus loh ini. Kalau untuk di apa Kolocokro itu kalau nggak salah adalah tuahnya apa ya kemarin ya, lupa saya. Yang pasti ini pusakanya bagus. Insya Allah adalah pusaka bagus. Ini pun juga saya waktu itu mendapatkannya itu memang sudah diwarangi, tetapi tak lihat gitu untuk diwarangannya kayaknya kurang maksimal sobat. Nah setelah diwarangi kembali oleh tukang saya, jadinya tambah ngebior seperti ini. Dan juga akhirnya muncul pamor ini, akhirnya terlihat ini sobat. Luar biasa ternyata untuk di pusaka ini. Dan juga
pusakanya ini untuk di pamornya tidak terduga, dan untuk di warangkanya ini sobat, ini pun juga untuk dijadinya setelah diservis, saya pun juga tidak menduga kalau bagus seperti ini. Mantap ini. Oke, ini adalah pusaka yang pertama. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah, pusaka yang kedua ini untuk di warangkanya style dari Gayaman Jogja. Kayunya adalah kayu cendana Jawa ngepang, memakai hiasan mendak selut merutu sewu, dan untuk di pendoknya memakai pendok selorok kerawangan kemalu merah. Nah, pesannya ini dia meriah ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau Anda melihat untuk di pusakanya sendiri ini dapurnya dapur brojol. Nah, dapurnya brojol. Untuk di pamornya ini masuk di pamor kayak apa ini ya, ngulit semongko apa wasuta ini sobat. Kalau untuk saya masuknya kayaknya di ngulit semongko atau juga masuk di pedaringan kebak ini. Nah, ini untuk di gandeknya ini kalau Anda melihat dia ini pendek ini sobat. Jadi ini gandeknya ini dia pendek. Nah, ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trowulan. Jadi saya bertandang ke rumah beliau. Saya mendapatkan dua pusaka. Yang satu dapurnya dapur Carito Keprabon, sedangkan satu lagi ini dapurnya dapur brojol. Ini adalah salah satu dari jenis pusaka yang disukai sama beliau waktu itu. Nah, ini pusakanya. Ini pusakanya masih tebal ini untuk dibilahnya. Insya Allah pusakanya masih tergolong utuh. Dan pamornya ini masuk di Royal Pamor atau pamor yang ngebior. Pusakanya bagus, utuh, sepuh, dan berpamor ngebior. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Kalau pusaka yang ketiga ini untuk di warangkanya adalah warangka kayu akasia. Nah, akasia berut. Nah, ini seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah, ini kalau Anda melihat sobat untuk di pamornya, nah adalah pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sempat menjadi apa ya, banyak sekali peminatnya, yaitu pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah, kalau Anda melihat juga untuk di bagian ini sobat, di bagian wuwungan gonjonya ini pun juga ada pamornya seperti kayak sodo lanang, tapi dia ini membulat. Jadi mengitari dari pesinya. Coba akan saya tunjukkan mungkin kepada Anda. Mungkin yang kemarin masih belum sempat nonton waktu review di video selesai diwarangi. Nah, biar ini Anda bisa melihatnya. Nah, ini dia ada pamor yang membulat dan dia membulati atau melingkari dari pesinya. Nah, ini. Dan untuk di gonjonya sendiri ini pamornya pamor Mas Kumambang nih sobat. Di gonjonya pamor Mas Kumambang, dan untuk dibilahnya ini pamornya adalah pamor sodo lanang atau sodo sakler. Untuk di dapurnya sendiri ini masuk di dapur sempaner. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang keempat. Pusaka yang keempat ini juga warangkanya Gayaman Jogja dari kayu Telesium nginden, dan untuk di dedernya ini dia dari kayu akasia sobat, memakai pendok selorok kemalu merah juga. Kita akan melihatnya seperti apa ini wujudnya. Nah, ini adalah beberapa waktu yang lalu sebenarnya banyak sekali yang menanyakan pusaka ini sobat. Ini adalah dapurnya Kebulajer. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak, tetapi dia pamengkang jagat. Nah, jadi sebutannya adalah Kebulajer pamengkang jagat. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Nah, mungkin di antara sobat beberapa waktu yang lalu sempat menanyakan untuk di dapur Kebulajer pamengkang jagat ini sudah selesai. Jadi sudah selesai diwarangi dan juga sudah selesai dibuatkan warangka baru. Jadi pusakanya ini sudah paripurna, sudah siap untuk dipertemukan dengan calon tuan barunya. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan
khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Nah sobat, kalau untuk di pusaka berikutnya, nah pusaka yang ini kita akan mereview di video berikutnya. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.